Wanita itu langsung melihat, ada roh jahat tersembunyi di belakang nyonya kaya itu. Namun dia tak menghiraukannya, melainkan mengirimkan kekuatan spiritual ke arah seorang lansia yang hampir meninggal di ranjang. Detik berikutnya, kakek itu tiba-tiba duduk tegak dengan ajaib. Lalu buru-buru turun dari ranjang dan berlutut di depan wanita itu. Melihat pemandangan itu, seluruh keluarga terkejut. Ternyata 80 tahun lalu, kakek itu hanyalah seorang pengemis kecil yang kebetulan diberi belas kasihan oleh wanita itu. Selama 15 tahun dia dirawat oleh wanita tersebut. Namun pada akhirnya diam-diam pergi karena timbul niat serakah. Meski akhirnya dia menjadi orang terkaya. Tapi saat berusaha mencari wanita itu kembali, dia tidak pernah berhasil menemukan jejaknya. Karena itulah dia terus bertahan hidup, hanya untuk bisa bertemu wanita itu sekali lagi. Sementara wanita itu, meski terlihat muda, sebenarnya telah hidup selama 1000 tahun. Tapi 300 tahun lalu dia menyegel ingatannya sendiri. Untuk membuka segel itu, dia harus menenangkan ribuan roh baik. Hingga tanda pada payung tulang naga miliknya terisi penuh. Begitu dia tahu bahwa pengemis kecil yang pernah dia selamatkan akan segera meninggal, dia segera datang ke rumah kakek itu. Setelah mengirimkan kekuatan spiritual, kakek itu pun melepaskan semua penyesalan dan keinginannya, lalu berbaring kembali dengan tenang. Sebelum meninggal, dia terus berpesan kepada keluarganya untuk menjaga wanita itu dengan baik, lalu menghembuskan napas terakhir. Wanita itu tidak menunjukkan kesedihan, melainkan berbalik dan bersiap kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Namun baru saja sampai di halaman, dia melihat roh jahat di belakang nyonya kaya tadi berlutut di hadapannya. Wanita itu mengatakan bahwa roh itu adalah jiwa yang baik, dan dia pasti akan membantunya. Mendengar janjinya, roh itu pun pergi dengan penuh rasa terima kasih. 3 hari kemudian, hari pemakaman kakek pun tiba. Keluarga dari menantu sulung juga datang untuk menghadiri pemakaman. Namun wanita itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan langsung mengatakan bahwa mereka telah mengubur ibu mereka hidup-hidup. Semua orang langsung terdiam, lalu menuduh wanita itu berbicara sembarangan, dan menyebutnya penipu. Tapi wanita itu tetap tenang, dan berkata bahwa jika mereka bisa melewati malam ini, kebenaran akan terungkap. Malam itu putri bungsu bermimpi bertemu dengan ibunya. Saat dia bangun dan hendak membuka jendela, dia melihat pemandangan yang sama seperti dalam mimpinya. Keesokan paginya dia segera mencari wanita itu, karena kini dia benar-benar percaya pada perkataannya. Putri bungsu yang penasaran, langsung bertanya bagaimana wanita itu tahu bahwa ibunya dikubur hidup-hidup. Wanita itu menjawab bahwa ibunya telah datang kepadanya, dan menjelaskan dengan detail pakaian dan penampilan saat dikubur. Mendengar itu putri bungsu terkejut, karena hanya saudara-saudaranya yang tahu bagaimana ibunya dikubur. Dia lalu bertanya bagaimana cara menyelamatkan ibunya. Melalui percakapan mereka, wanita itu tahu bahwa pemakaman kemarin diatur oleh seorang ahli Feng Shui. Lalu dia bertanya apakah ada kejadian aneh saat upacara. Putri bungsu langsung teringat bahwa saat itu sang ahli meminta mereka meniup ke arah wajah ibu, dan menyiapkan 99 benang emas untuk menambah berkah. Setelah dijelaskan oleh wanita itu, putri bungsu akhirnya sadar bahwa tanpa sengaja mereka justru telah menyakiti sang ibu. Dia langsung lemas dan menangis dengan putus asa. Wanita itu pun memberitahunya, satu-satunya cara kini adalah membuka peti dan memeriksa jasad. Segera seluruh keluarga berkumpul. Setelah mengetahui bahwa dendam sang ibu belum terurai, kedua kakaknya pun mulai ragu, karena selama ini mereka merasa ibulah yang bersalah pada mereka. Setelah berpikir sejenak, mereka pun mulai mengungkap aib keluarga. Ternyata saat muda, ibu mereka menjalani hidup yang penuh kekacauan. Demi menjadi nyonya, dia menjual tubuhnya sendiri. Namun tak lama kemudian dia kabur bersama pelayan rumah. Dan setelah tak tahan dengan kehidupan yang keras, dia kembali ke rumah keluarga. Saat rahasia masa lalu sedang dibicarakan, aura dendam di belakang mereka justru semakin kuat.